Iboong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UT, perkenalkan nama saya Safira Sundari dengan NIM 859924843. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka Jayapura. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta bagaimana ketiganya saling berkaitan dalam membentuk ilmu pengetahuan. Kita mulai dari ontologi. Ontologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang apa yang menjadi objek kajian ilmu dan bagaimana hakikat realitasnya. Dengan kata lain, ontologi menjawab pertanyaan apa yang dipelajari oleh ilmu dan apa yang sebenarnya ada di dunia ini. Setiap ilmu memiliki objek kajian yang berbeda. Misalnya, dalam ilmu biologi, objek kajiannya adalah makhluk hidup. Dalam ilmu fisika, yang dikaji adalah gejala alam seperti energi, gaya, dan gerak. Sedangkan dalam ilmu sosial, yang dikaji adalah perilaku manusia dan interaksinya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat jalanannya rusak. Secara ontologi, kita bertanya, mengapa jalanan bisa rusak? Di sini kita mencoba memahami fenomenanya dengan mengidentifikasi berbagai faktor seperti beban kendaraan, kondisi cuaca, atau kualitas material jalan. Artinya kita sedang fokus apa yang terjadi dan apa saja yang menjadi bagian dari peristiwa tersebut. Jadi, ontologi membantu kita menentukan fokus dari apa yang ingin kita pelajari. Selanjutnya, epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang bagaimana ilmu pengetahuan diperoleh, metode apa yang digunakan untuk mendapatkannya, dan bagaimana kita bisa memastikan bahwa suatu pengetahuan itu benar atau tidak. Dalam epistemologi, kita belajar bahwa ilmu tidak muncul begitu saja. Ilmu diperoleh melalui proses yang teratur dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses tersebut biasanya dimulai dari mengamati dari suatu kejadian atau masalah, kemudian melakukan percobaan atau pengumpulan data. Setelah itu menganalisis hasilnya, dan terakhir menarik kesimpulan. Selain itu, dalam epistemologi juga penting untuk memastikan kebenaran suatu informasi. Artinya, kita tidak boleh langsung percaya pada sesuatu tanpa bukti yang jelas. Kebenaran harus didukung oleh fakta logika dan dapat diuji kembali oleh orang lain. Selain itu, dalam epistemologi juga untuk memastikan kebenaran suatu informasi, artinya kita tidak boleh langsung percaya pada sesuatu tanpa bukti yang jelas. Kebenaran harus didukung oleh fakta logika dan dapat diuji kembali oleh orang lain. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita ingin mengetahui apakah suatu cara belajar itu efektif, misalnya kita mencoba belajar dengan membuat rangkuman terlebih dahulu. Setelah itu kita lihat hasilnya, apakah nilai kita menjadi lebih baik atau tidak. Kemudian kita bandingkan dengan cara belajar lain, misalnya tanpa rangkuman. Dari situ kita bisa menyimpulkan cara mana yang lebih efektif. Proses ini menunjukkan cara kerja epistemologi, yaitu mencari pengetahuan melalui pengalaman dan bukti. Contoh lainnya adalah ketika kita membaca informasi atau berita di internet, kita tidak langsung percaya begitu saja. Kita perlu mengecek sumbernya, melihat apakah berita itu berasal dari sumber yang terpercaya, dan membandingkannya dengan informasi lain. Dengan cara itu kita bisa memastikan apakah informasi tersebut benar atau tidak.
Ini juga termasuk penerapan epistemologi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai etika dan tujuan penggunaan ilmu pengetahuan. Aksiologi menjawab pertanyaan, untuk apa ilmu digunakan? Dan apakah ilmu itu digunakan dengan cara yang baik atau tidak? Dalam aksiologi, kita belajar bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya tentang mengetahui sesuatu, tetapi juga tentang bagaimana ilmu itu kita digunakan dalam sehari-hari. Ilmu seharusnya digunakan untuk kebaikan, membantu manusia, dan meningkatkan kesejahteraan. Namun jika tidak disertai nilai dan etika, ilmu juga bisa disalahgunakan. Contohnya dalam perkembangan teknologi, internet dan media sosial sangat membantu kita dalam banyak hal, seperti belajar, mencari informasi, dan berkomunikasi dengan orang lain dengan cepat. Tetapi jika tidak digunakan dengan bijak, teknologi ini juga bisa menimbulkan dampak negatif, seperti penyebaran berita palsu atau hoax, serta cyberbullying yang merugikan orang lain. Ini menunjukkan bahwa penggunaan ilmu harus disertai tanggung jawab. Contoh lain adalah dalam bidang kesehatan. Ilmu kedokteran digunakan untuk membantu menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa manusia. Namun dalam praktiknya tetap harus ada etika, misalnya menjaga kerahasiaan pasien, bersikap jujur, dan tidak menyalahgunakan ilmu kedokteran untuk hal yang merugikan orang lain. Dari sini kita dapat memahami bahwa aksiologi sangat penting karena mengarahkan agar ilmu pengetahuan digunakan dengan benar, bermanfaat, dan tidak merugikan manusia. Terakhir, keterkaitan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam filsafat ilmu. Ontologi menentukan apa yang kita pelajari, epistemologi menentukan bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan tersebut, dan aksiologi menentukan bagaimana ilmu itu digunakan. Sebagai contoh, jika kita ingin meneliti tentang pendidikan, ontologinya adalah proses belajar siswa. Epistemologinya adalah metode penelitian yang digunakan seperti observasi atau wawancara. Sedangkan aksiologinya adalah bagaimana hasil penelitian tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dari sini kita dapat memahami bahwa tanpa ontologi, kita tidak tahu apa yang harus dikaji. Tanpa epistemologi, kita tidak tahu bagaimana cara memperoleh pengetahuan yang benar. Dan tanpa aksiologi, ilmu bisa kehilangan arah dan bahkan salah digunakan. Kesimpulannya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah fondasi utama dalam filsafat ilmu yang membantu kita memahami ilmu secara menyeluruh, mulai dari objek kajian, cara memperoleh pengetahuan, hingga nilai dan manfaatnya dalam kehidupan. Dengan memahami ketiga aspek ini, kita tidak hanya menjadi orang yang tahu, tetapi juga menjadi orang yang bijak dalam menggunakan ilmu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Labana al Yaw Ready